Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jadi saya akan memulai dengan sesuatu yang pahit, Mas Ganjar. Sebenarnya kan tadi sudah disampaikan Kiai Imad bahwa kita itu nggak mau ikut-ikutan politik. Karena waktu itu kita yakin Mas Ganjar itu jadi presiden. Ya. Masalahnya itu begini, Mas Ganjar. Jadi saya cerita dikit ya latar belakang. Pada 2014 saya nggak dukung Pak Jokowi. Kenapa? Saya tahu Pak Jokowi akan menyakiti PDI. Itu saksinya mantan Bupati Bantul Mas Idham Samawi. Nah, ketika menjadi presiden Mas Idham bilang, setelah Pak Jokowi nanti Mas Ganjar yang jadi presiden. Jadi Mas Idham itu ternyata dukung juga. Jadi yang bicara Pak Idham. Pak Idham, setelah Pak Jokowi yang jadi presiden nanti Mas Ganjar. Makanya kita yakin aja. Ya memang sejak kemarin sih kita mendukung Mas Ganjar karena belum ada peristiwa apa itu pamanku dari MK segala macam itu. Dan hari ini dengan segala macam kita jujur aja nggak usah basa-basi lah. Oh Pak Ganjar presiden. Enggak, keadaannya ini Pak Ganjar bisa kalah. Jujur aja. Oleh karena itu saya mau dari Jogja seumur hidup saya nggak pernah mau mendatangi politisi. Tanya santri-santriku, nggak mau saya. Tapi karena ini Pak Ganjar bisa kalah, saya harus datang. Tanya Mas Imad, Kiai Imad, Pak Kusmogi, kemana-mana saya nggak pernah mau kan? Iya. Ini posisinya seperti ini, jadi kita jangan hahaha, enggak. Kalau kita mau Pak Ganjar menang, kita harus serius. Kita jangan, oh mudah-mudahan Pak Ganjar presiden, Pak Ganjar, kose. Satu, apa aku jenenge? Wahyu Makutoromo itu belum turun. Iya. pada siapapun. Pada siapapun. Jadi bisa turun kepada siapapun. Toto lahir itu keponakannya Paman Osman ki duwe apa-apa masalah. Jadi mari kita jujur, kalau kita mau menang, ojo ngomongnya kok kan basa-basi dong. Kita kepengen Pak Ganjar menang enggak? Kalau kepengen ya serius gitu. Ini malah saya sudah saya siapkan nanti jadwal Pak Ganjar kapan, kalau bisa deklarasi di Pleret. Karena kita Wahyu Makutoromo turunin ning Pleret. Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Namanya Bunyai Nur Watu Congol bin Mbah Dalhar Watu Congol. Satu-satunya putra putri dari Mbah Dalhar Watu Congol masih hidup. Yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis, secara intelektual. Itu bilang, Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku khawatir kalah. Loh kok gitu Bunyai? Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Sinten sing Bunyai Nur Watu Congol. Oh. Jadi itu sufi enggak bisa dijangkau lah itu. Karena jadi nanti beliau nanti Pak Ganjar bisa akan iki dawuhe Mbah Nabi Khidir, posisi Pak Ganjar iki kudu ditulung. Sajeke lho Pak Ganjar, aku Pak Jokowi ora nulung lho. Pemenang Pak SBY gak kan gitu. Gandeng ada pembicaraan mengenai ini. Aku kan kiai tadi ya rada halu-halu sithik lah. Aja dikira mung Habib sing iso halu gitu. Tapi kehaluan saya itu kan bisa dikonfirmasi. Saiki misalnya apa jenenge elektabilitas Pak Ganjar ki piro dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cuma ini aku halunya agak kurang karena aku nak neng dolan neng DPP PDI ki ana AC-ne tetep ngerokok. Ning kene aku wedi ya. Jujur wae. Karena Pak Ganjar orang rokok Mas. Padahal ini rokoknya Profesor Greta jadi sehat. Tapi enggak apa-apa kita hormati karena kita sedang mengupayakan Pak Ganjar untuk menjadi presiden. Oh jangan bilang Pak Ganjar pasti jadi presiden. Enggak, itu menurut saya omong kosong. Apalagi ono gerakan-gerakan piye carane Pak Ganjar orang masuk putaran kedua, ya kan? Mampus kalau nggak bisa masuk putaran kedua. Yang ditakuti oleh keponakannya si Paman itu kalau Pak Ganjar masuk putaran kedua. Sing dibuntuti Pak Ganjar kan, sing dibuntuti karo ponakane Paman Osman itu kan Pak Ganjar terus. Mbok jujur aja kita ngomong kayak gitu. Ya. Gitu loh. Oleh karena itu, mari kita satukan simpel-simpel. Jadi gini Pak Ganjar. Iki sebagai kiai iki mung terkenal ning YouTube kabeh, asli. Iya. Kita itu bukan tipe yang tukang pidato ning pinggir dalan apa kiai ngamen itu enggak gitu. Kita bukan abdi dalam oceh-ocehan bukan. Tapi masa kita itu tersebar dari apa jenenge dari Aceh sampai Papua. Dan ini kalau dikumpulin itu baru 3 minggu yang lalu tuh algoritma YouTube itu mengatakan bahwa topik nasab yang kita omongkan itu kalah karo topik Pilpres. Iya Pak Ganjar. Jadi bisa diperiksa lah nanti.
Itu ya. Jadi mari kita satukan. Jadi misalnya saya orang Jogja, belum tentu orang Jogja cocok dengan saya. Tapi orang Papua, orang Kalimantan, orang jenenge Sumatera cocok. Kiai Imat kini yang Banten ora patek terkenal. Oh nyatane bojone ming loro. Nah itu lah. Nek terkenal banget iki bojone papat. Ya. Sorry Pak Ganjar ini. Kalau soal bojo dia itu junior saya. Bojoku papat kok. Banyak belajar gitu. Jadi gini Pak Ganjar, apalagi ada isyarat lain lagi, Kak Moh Abuya Muhtadi. Jadi ibune Kak Moh itu kan bude saya. Kak Moh kayak orang tahu-tahu nih ngomong tentang pilpres macam-macam. Baru kali ini kan secara terang-terangan Pak Ganjar belum datang, aku milih Ganjar. Ditekani ponakane si paman, aku tetap milih Ganjar loh. Bagiku ada dua orang yang bukan secara akademis saja konfirmasinya, tetapi secara mistis gitu ya. Ada yang laki-laki namanya Kak Muhtadi atau Abuya Muhtadi, kemudian ada Bu Nyai Nur, dan sama-sama gelisah nek Pak Ganjar orang menang. Masa aku santri Kiai Junior orangnya wangi, ya kualat aku. Jadi gitu Pak Ganjar. Perkara nanti Pak Ganjar dadi presiden, ora sah tepung aku, gitu loh. Wong aku ora penting gitu. Aku golek bojo meneh soal program. Jadi kalaupun terkait dengan isu ini ya, terkait dengan isu nasab, teman-teman itu hanya memohon. Indonesia kan negara besar. Terus kemarin-kemarin sama Pak Jokowi itu, uang BRIN itu kan curhat sama saya. Dana penelitian kan mau pirang triliun Pak. Ngantek tisu iuran arep tuku tisu kantor. Kan itu, mbok BRIN ini kayak idolanan apa digawe ke laboratorium tes DNA. Wong murah kok. Orang ngantek 100 miliar itu Pak untuk kelas mini lah. Untuk kelas Indonesia mungkin ya ora ngerti aku hitung-hitungannya ya. Aku ora ngitung dit, ora tau dit. Intinya itu, nek kita mau melayani Pak Ganjar, tes DNA iki siji. Men orang ngaku-ngaku nabi, wong keturunan Yahudi, Kajar, Yahudi KW itu Pak, bukan Yahudi asli itu. Dr. Arikim itu Yahudi asli itu. Suku 1 sampai 2 ini suku ke-14 atau 15 ora cetha. Jadi tes DNA itu kan bukan hanya soal iki keturunan Yahudi atau keturunan Kanjeng Nabi, tetapi bisa untuk melayani kesehatan, untuk memprediksi macam-macam. Mungkin Pak Menteri kita idola saya itu bisa menjelaskan itu. Jadi iso melayani rakyat dengan berbasis apa kuwi jenenge data-data DNA warga negara. Jadi misalnya setiap bayi lahir itu disediakan fasilitas tes DNA. Wong murah kok Pak. Supaya nanti ini anak ini bakatnya apa, kecenderungannya piye, rentan penyakitnya apa, dan seterusnya mudah dipetakan. Ngaten nggih Pak Rohmin ya. Dan yang berikutnya nek bocah kuwi maling gampang dicekel. Kan kalau di Amerika, di Inggris itu kan gitu. Di Cina itu setiap bayi laki-laki pasti tes DNA Pak. Jadi ya ini saya ngomongnya ngawur ya, karena aku kan marhenis pinggiran gitu loh. Jadi kalau Pak Ganjar katanya marhenis aku lah. Nyatanya Pak Ganjar iso dihapusi kayak aku ra iso dihapusi ya. Jadi gini Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar berkenan, mari kita satukan. Tanggalnya piro wae terserah. Bisa dipleret, bisa dimanapun. Nanti kita bersama-sama menyerukan kudu milih Pak Ganjar, nek ra milih Pak Ganjar, ya wis nek negara Indonesia ana apa-apa ora tanggung jawab kasarane kan begitu. Karena yang bicara ini khawasul khawas. Bu Nyai Nur itu khawasul khawas. Nek Mbah Mufid agek khos tok, gitu. Garwane agek telu soalnya. Ukurane bojo ya. Jadi itu Pak Ganjar, kita itu prihatin bener, khawatir bener nek Pak Ganjar ora menang. Meskipun kata kunci saya sudah diambil oleh Bu Mega dan kawan-kawan, saya bilang kan Mahfud MD adalah kunci, itu kan ada jejak Tetapi perkembangan ini medeni ya menurut saya. Tak pikir itu ora sebrutal ini kan lho Pak pertarungannya itu. Nek kita mau jujur loh. Dadi ora mung Fatihah, Fatihah ora nyambut gawe ora dadi. Iya, jujur baik. Jadi monggo Pak Ganjar responnya bagaimana omongan saya yang brutal kayak gini, tapi ini semata-mata karena satu, atas amanah Bu Nyai Nur, saya harus membela Pak Ganjar mati-matian. Tuh. Yang kedua, yang ngancani kiai-kiai sing seneng curhat inilah. Nah, makanya saya nggak mau curhat, mosok kiai kok curhat, itu tak ece man, Yuk Pak Ganjar main curhat ora kiai lah. Ini humor ya Pak ya, main Jadi gitu Pak Ganjar, kita salah satu permohonannya itu, yo Pak. Apa yang lain-lain itu digarap tenanan ini menurutku satu potensi karena ini makhluk aneh punya follower aneh yang harus digarap dengan maksimal. Yang kedua
mohon Pak, anak Gen Z itu digarap. Iki urung dadi garapannya untuk anak Gen Z itu. Modar ki 51% nih, Bung. Itu loh. Terus Pak Ganjar ya tak goblok apa piye? Lah wong Indonesia itu 49% ki ora lulus SD, Pak. Lah Pak Ganjar kudu luweh desa, luweh apa ya? Ya nek perlu kono joget ya Pak Ganjar salto apa piye gitu. Ini saran loh Pak Ganjar. Mohon maaf loh kalau mungkin tim pemenangan pemilu macam-macam nek tersinggung ya ora apa-apa toh. Sing tersinggung itu Pak Ganjar mungkin timnya ya ora urusan kan. Karena saya harus memastikan Pak Ganjar menang. Amin. Tapi hari ini saya belum bisa memastikan. Itu aja. Dan mohon maaf kalau banyak salah, banyak ngomong nanti kalau arep arep Pak Budon ya tak ladeni demi Pak Ganjar. Ya. Ngapunten Pak Ganjar nggih.